warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dina Pionika. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu hadis dan bagaimana caranya agar tidak mudah menerima dan menyebarkan hadis palsu. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan. Nah, hadis ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad merupakan mata rantai periwayat, matan merupakan isi atau redaksi hadis, sedangkan rawi adalah periwayat hadis. Salah satu contoh hadis yaitu Wahaddatsana Muhammad ibnu Ubaidil Gubairiyu Hadatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Solih an Abi Hurairah qala Rasulullah alaihi wasallam man kazzaba alayya mutammidan falyatawabba maqa'adahu minan nar, yang artinya adalah Muhammad bin Ubaid al-Ghafri bercerita kepada kami, Abu Awanah bercerita kepada kami dari Abu Husain, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW berkata, siapapun yang dengan sengaja berbohong atas namaku, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat di neraka. Dari hadis tersebut dijelaskan sanadnya ialah Muhammad bin Ubaid al-Ghafri berkata kepada kami, Abu Awanah bercerita kepada kami dari Abu Husain, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Nah, sedangkan matanya ialah Rasulullah SAW berkata, siapapun yang dengan sengaja berbohong atas namaku, maka akan hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat di neraka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar tidak mudah menerima dan menyebarkan hadis palsu. Nah, hadis palsu ini sendiri diistilahkan sebagai hadis maudhu. Sedangkan di tempat lain istilahnya adalah muzayyab. Suyuhudi mendefinisikan hadis palsu sebagai pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya bukanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalangan menyebutnya sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi hadis palsu tidak selalu buruk atau bertentangan dengan ketentuan umum atau ajaran Islam. Namun, mengapa sampai ada hadis palsu? Menurut Al-Qurtubi, orang-orang menciptakan hadis-hadis palsu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok zindiq, yang membuat hadis palsu atau menambahkan kalimat prasa pada hadis sahih untuk menimbulkan kerisauan atau kebingungan di kalangan umat. Yang kedua yaitu pengikut fanatik, sebuah mazhab atau golongan yang membuat hadis palsu untuk menguatkan mazhabnya. Dan yang ketiga yaitu orang-orang yang putus asa dalam menganjurkan kebaikan. Dengan maksud baik, membuat hadis palsu tentang sesuatu perbuatan, dia ingin agar umat Islam terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, kemudian yaitu usaha ulama dalam menanggulangi hadis palsu. Upaya ulama dalam menjaga dan memelihara hadis dari pemalsuan ini dilakukan secara sungguh-sungguh melalui penelitian dari sejak masa sahabat sampai selesainya perhimpunan hadis ke dalam karya-karya besar mereka. Upaya-upaya yang ditempuh para ulama dalam menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpegang pada kesohihan sanad. Yang kedua yaitu meningkatkan semangat ilmiah dan ketelitian dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga yaitu memerangi pendusta dan tukang cerita. Keempat yaitu menjelaskan hal ihwal kepada para perawi. Dan yang terakhir yaitu meletakkan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Nah, dampak dari pemalsuan hadis ini adalah seburuk-buruknya hadis dhaif, bahkan sebagian ulama menganggapnya jenis tersendiri di luar hadis dhaif. Seluruh ulama pun sepakat hukumnya haram meriwayatkan atau menyampaikan hadis maudhu ini, kecuali dengan menjelaskan hakikatnya, bahwa ia itu adalah hadis palsu. Nah, kita sebagai umat biasa jangan mudah percaya kepada berita-berita yang terdapat di sosial media karena berita tersebut belum tentu kebenarannya.
Nih, seperti seringkali yang saya temui di Instagram, banyak sekali postingan yang seperti ini. Jika kalian meng-like foto ini, maka kalian akan masuk surga. Nah, kita sebagai umat biasa jangan mudah percaya kepada hal-hal tersebut, karena tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa jika kita meng-like foto itu, kita akan masuk surga. Baiklah, itulah sedikit penjelasan saya tentang apa itu hadis dan bagaimana cara agar tidak mudah percaya atau menerima dan menyebarkan hadis palsu. Eh, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.